Pemirsa, 4 otak pelaku penculikan dan pembunuhan kepala cabang Bank BUMN berhasil diringkus. Saat ini total ada 8 pelaku yang telah berhasil ditangkap oleh polisi. Tuteng. Pepet depan. Itu ya. Hah? Iya, udah pepet. 4 otak pelaku penculikan dan pembunuhan kepala cabang Bank BUMN berhasil diringkus. Aksi kejar-kejaran mewarnai penangkapan para pelaku. Meski berusaha melarikan diri, polisi berhasil menangkap ketiga tersangka di ruas jalan raya antara Solo dan Jogja. Penangkapan pun berlangsung dramatis dan disaksikan pengendara yang lewat. Siapa yang nyuruh? Siapa yang... Selain 3 pelaku yang ditangkap di Jawa Tengah, seorang pelaku lainnya berinisial C juga ditangkap di daerah Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara pada Minggu sore. Sebelumnya polisi telah menangkap 4 penculik dan pembunuh Ilham Pradipta, kepala cabang BRI Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Pelaku ditangkap di lokasi berbeda, salah satunya di Bandara Komodo Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Sebelumnya korban Muhammad Ilham Pradipta diculik di halaman sebuah pasar swalayan di Pasar Rebo, Jakarta Timur. Korban ditemukan tewas di Desa Nagasari, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dari hasil uji forensik terungkap terdapat luka akibat benda tumpul di bagian leher dan dada Muhammad Ilham Pradipta. Tim Liputan Anyus melaporkan. Seperti apa tanggapan keluarga setelah polisi menangkap para pelaku? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Widodo Bayu Aji, keluarga dari almarhum Ilham Pradipta. Selamat malam, Mas Bayu, apa kabar? Kami turut berduka atas kehilangan keluarga dan atas musibah yang menimpa Anda sekeluarga, Mas Bayu. Mas Bayu, pertama kami ingin bertanya, sebelum meninggal dunia apakah almarhum pernah bercerita tentang sesuatu yang ada kaitannya dengan kasus ini, yang diduga kredit macet dan lain sebagainya? Baik, terima kasih, selamat malam dari News. Sampai saat ini kami belum mendapatkan informasi ya dari keluarga apakah almarhum itu pernah bercerita tentang permasalahan di kantor. Jadi almarhum ini jarang membawa permasalahan kantor itu ke rumah, jadi jarang membicarakan. Itu yang kami ketahui. Baik. Kalau informasi yang Anda dapatkan dari pihak kepolisian ketika ini kan sejak almarhum hilang kemudian sampai ditemukan ada jeda waktu. Informasi yang selama ini keluarga dapat seperti apa? Kalau informasi dari keluarga itu hanya berasal dari kadang pada saat terjadinya penculikan, karena langsung diketahui, upaya dari keluarga itu segera menghubungi pihak kepolisian waktu itu. Untuk segera menindaklanjuti laporan. Itu yang dilakukan oleh keluarga. Baik, selama ini pernah ada mungkin teror atau ancaman yang diterima oleh anggota keluarga? Tidak ada. Yang saya tahu tidak ada. Tidak ada. Mas Bayu, Anda sudah sempat melihat video penangkapan dan wajah pelaku yang memang sudah dirilis oleh polisi. Pihak keluarga ada yang mengenali salah satu di antaranya? Tidak ada ya. Tidak ada ya. Baik, ketika peristiwa penculikan ini terjadi, yang diketahui keluarga apa aktivitas almarhum hari itu? Kalau informasi aktivitas itu ya tahunya setelah kejadian. Artinya almarhum saat itu informasi dari kantornya kan sedang ada kunjungan ke salah satu supermarket ya, supermarket di sana itu karena ada rapat atau apa gitu. Itu informasinya. Baik, selama ini kalau beraktivitas almarhum sering menginap di kantor barangkali atau selalu pulang ke rumah? Tidak ada informasi itu ya. Biasanya sih pulang ya. Biasanya pulang ya. Kalau yang Anda ketahui tentang kehidupan sosial almarhum dengan teman-temannya seperti apa, Mas? Kalau Ilham ini
dari mulai sekolah SMP, SMA sampai kuliah ini dikenal aktif berorganisasi, orangnya ramah, baik ke semua pihak. Mungkin karena dia orang organisasi ya. Jadi sebenarnya buat kita juga menjadi pertanyaan, karena selama ini keramahan dia baik kepada orang itu tidak pernah kita mendengar punya musuh gitu, Mas. Apa yang ingin Anda sampaikan mewakili keluarga kepada aparat kepolisian tentang kasus ini, Mas? Ya, pertama kita terima kasih atas respon dari pihak kepolisian yang cukup cepat ya untuk bertindak sehingga dapat menangkap beberapa orang yang diduga sebagai pelaku, dan juga sampai saat ini kan terus berkembang dan mengembangkan. Ya, keluarga sangat mengharapkan tentunya kasus yang menimpa almarhum Ilham ini dapat terbuka terang benderang, baik dari motifnya seperti apa. Terus tentunya yang sangat diharapkan adalah keluarga mendapatkan keadilan yang sebenarnya. Keluarga mendapatkan keadilan dengan para tersangka dan semua yang terlibat mendapat hukuman yang setimpal begitu Pak ya. Terima kasih. Yang setimpal itu ya kita. Terima kasih Pak Widodo Bayu Aji sudah bergabung bersama kami di iNewsroom. Selamat malam Pak, sehat selalu. Salam kami untuk keluarga. Pemirsa, kecelakaan melibatkan mobil dinas Kapolres Mandailing Natal, Sumatera Utara dengan sepeda motor yang dikendarai seorang pelajar. Akibat kecelakaan, pengendara sepeda motor yang merupakan pelajar tewas. Mobil dinas Kapolres Mandailing Natal, Sumatera Utara terlibat kecelakaan dengan sebuah sepeda motor di Jalan William Iskandar, Panyambungan, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Akibat kecelakaan ini, pengendara sepeda motor yang merupakan pelajar SMA meninggal dunia saat dibawa ke rumah sakit. Teman-teman korban termasuk pihak kepolisian mendatangi rumah duka untuk bertakziah. Kejadian bermula saat mobil dinas yang dikendarai sopir Kapolres Bribda AK bermaksud menjemput Kapolres, namun di perjalanan mobil menabrak sepeda motor yang dikendarai korban FA usia 16 tahun. Bahwasanya mobil dinas yang dikemudikan oleh driver Kapolres, di mana saat itu driver Kapolres akan ke Polres Mandailing Natal atau ke Mako untuk menjemput Kapolres. Namun saat di Jalan Lidang terjadi kecelakaan. Nah, terkait dengan hal tersebut, personil atau pengemudi mobil dinas Kapolres saat sekarang ini telah kita amankan, kemudian kita mintai keterangan. Korban telah dimakamkan di pemakaman setempat, sementara sopir Kapolres Bribda AK telah menjalani pemeriksaan di pihak kepolisian.